Muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat. Biasanya Ahad, ini hari Sabtu. Idul Fitri berapa hari lagi, Pak? Hah? THR udah cair belum? Belum. Ini katanya belum pentingnya jaket, seperti belum turun. Jadi Bu, dari setor THR Bu, dari suami Bu. Baik, kita diskusi dan sharing saja. Seperti kemarin kita, atau yang saya sampaikan, sebetulnya majelis ilmu ini bukan hanya pada narasumber yang menyampaikan, tapi Bapak Ibu sekalian, bagi yang kemudian bisa memberikan tambahan informasi, penekanan dan lain sebagainya, monggo forum ini bisa kita sama-sama belajar. Kalau dikasih tema tadi kupas tuntas, kira-kira zuhur kita baru selesai. Ya, insyaallah ya. Mohon pintu masjid dikunci. Alhamdulillah posisi yang bersandar lengkap. Kita enggak tahu. Ya, tinggal yang anak muda ini yang di tengah-tengah ini. Bukan berarti kuat Pak, tapi nggak kebagian. Kira-kira begitu. Baik jamaah sekalian, mohon izin para guru, para ustadz, para kiai yang insya Allah saya yakin di rumah Allah ini banyak sekali orang-orang yang soleh. Ya. Al-Fakir mencoba sharing dari sedikit yang saya bisa ketahui. Saya mulai tentang kajian ini. Ada yang kita kenal dengan konsep maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah konsep yang populer yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau kita googling tuh, kita buka konsepnya Imam Asy-Syatibi itu terkait dengan maqasid syariah, itu pasti keluar. Dan saya kira sampai saat ini tentang konsep filosofi hukum Islam itu banyak yang dijadikan referensi atau rujukan. Ini adalah konsep beliau. Mudahnya maqasid syariah itu, jadi kita ini hidup terikat dengan hukum Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran, dirinci di dalam As-Sunnah, ada lagi turunannya kemudian ijma ulama, qiyas dan lain sebagainya. Yang tertinggi itu Al-Quran. Yang ada kaitannya hukum yang ditetapkan di Al-Quran itu diperjelas turunannya kepada hukum-hukum yang ada di fikih. Ya, fikih itu isinya adalah kaitan dengan hukum. Maka Islam itu ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan syariah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan akhlak. Syariah itu isinya adalah kaitan dengan kaidah-kaidah hukum. Karena hidup ini kita punya aturan. Nah itu kira-kira ketika bicara ad-daruriyatil khamsah, ada 5 kaidah hukum yang mengikat kita di alam dunia ini, di kehidupan ini.
Konsep inilah yang kemudian sangat jelas apa yang kemudian menjadi ketetapan Allah, hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian terikat dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah konsep dari maqasid syariah, ad-daruratil khamsah. Ada 5 hal yang sangat penting yang ini harus kita jaga. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan hifzuddin, memelihara agama. Kita ini terikat, Pak. Apalagi kita bagian dari orang yang kemudian beriman kepada Allah, maka yang paling tinggi kewajiban kita itu adalah memelihara agama kita. Tahu istilahnya tadi, hifzuddin, wajib memelihara agama. Wajib, Pak, ini nggak boleh nggak. Ngaku beriman, ngaku Islam atau seorang Muslim, maka yang kita junjung, yang kita prioritaskan adalah kita terikat untuk menjaga agama ini. Maka di dalam Al-Quran terikat ada hukum yang namanya kalau orang mempermainkan agama, itu ada hukumnya. Apalagi sudah Muslim, dia keluar dari agama Islam, ada nggak hukumnya? Nah itu kira-kira. Jadi kita ini nggak bisa main-main. Memelihara agama itu terikat. Bukan sesukanya. Lagi musim ini dia pindah, musim ini dia pindah. Hukum riddah, murtad. Otomatis orang keluar dari Islam, satu, itu sudah dianggap dia tidak memelihara agamanya lagi, maka terikat hukum itu. Bahkan kita banyak mendapatkan ilmu dari guru-guru kita itu, bagaimana hukum riddah itu yang kemudian orang-orang ini mendapatkan kecaman. Bahkan di akhirat nanti orang-orang yang murtad itu luar biasa. Ya, khalidina fiha, dia kekal di neraka. Yang kedua, kita punya keterikatan. Hukum yang kedua dalam hidup ini adalah yang disebut hifzun nafas. Wajib memelihara apa? Jiwa. Gak bisa main-main. Jiwa ini juga menjadi bagian yang kata Allah, menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab sama dia dengan membunuh semua umat manusia yang ada di muka bumi. Karena ini penting, kita ini gak bisa main-main mencelakakan orang sehingga menghilangkan nyawa orang lain. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa. Maka ada hukum yang mengikat di Quran itu yang disebut qisas. Pengadilan-pengadilan yang menegakkan syariat Islam nggak bisa main-main. Karena apa? Karena ada kewajiban kita memelihara jiwa kita. Sekarang ini orang gara-gara 2.000 rupiah bisa hilang nyawanya. Berarti ini ada krisis, ada masalah. Dulu tahun 90-an baca koran yang isinya kriminal itu, ada koran yang sendiri tuh, yang lain tuh kita nggak pernah nemuin. Dulu cerita tentang Ari Hanggara, mungkin yang masih ingat, anak tiri yang disiksa itu, seantero Indonesia itu kagetnya luar biasa. Sekarang ini jadi
Yang biasa orang mutilasi anak, bunuh orang tua. Ya. Selamat itu dulu langganan ke pos kotanya. Beda sama Pak Hendra. Kalau Pak Hendra bacanya, nah ini dia itu. Pak Ali masih Ali Oncom lah ya, masih dulu. Jadi kalau yang ingat itu berarti udah tua kita ini. Hifzun nafas. Saudi masih menegakkan itu. Beberapa negara yang kemudian mengadopsi untuk kaitannya dengan pidana, jinayat. Ya, kalau dalam fikihnya itu fikih jinayat, tentang bagaimana mengatur supaya masyarakat itu juga kemudian tidak sembarangan main bunuh-bunuh dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang disebut menurut Imam Asy-Syatibi ini adalah hifzul aqli. Kita ini terikat hukum di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa wajib memelihara akal. Akal itu. Maka yang kaitannya menghilangkan akal itu juga terikat hukumnya. Yang populer narkoba misalnya. Jadi di dalam Al-Quran innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sampai kita diingetin kalau lagi sholat ya harus benar-benar akal kita itu apa? Sehat. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Yang sehat aja kita sholatnya kadang-kadang konsentrasinya kemana-mana, apalagi yang betul-betul tidak sehat akal. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan hifzun nasl, hifzun nasli. Kita wajib memelihara keturunan kita. Maka di Quran ada hukum zina diatur, nikah diatur. Sampai di dalam fikihnya bagaimana kemudian menghukum atau memberikan sanksi kepada para pezina itu. Anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan harta waris karena bukan anaknya, karena dia tidak ada akad sebelumnya. Sampai diatur seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i pendapatnya tentang zina itu, kalau ada anak yang dilahirkan hubungan yang tidak dilalui dengan akad, anak itu perempuan, satu saat anak itu dewasa, menurut Imam Syafi'i dia boleh dikawinkan oleh bapaknya karena bukan anaknya. Sekarang biasa. Jadi inilah yang kemudian hukum ini banyak kita ini diingetin dari mulai tadi. Hifzuddin, gimana kita melihara agama dan lain sebagainya. Yang kelima, yang terakhir dalam konsep maqasid syariah ini, kita ini juga terikat dalam Al-Quran apa yang disebut dengan hifzul mal. Wajib memelihara harta. Maka itu di dalam Al-Quran ada aturannya. Orang tuh gak boleh mencuri hak orang lain, baik kemudian mencuri ini jelas-jelas terang-terangan atau diam-diam. Karena kita punya kewajiban memelihara harta.
Dari 5 ini saya ringkas. Yang terkait dengan zakat, 5-5-nya terkait dengan zakat. Hifzuddin, orang gara-gara terlalu miskin bisa pindah agama, Pak. Benar gak? Kita banyak cerita, mendengar, bahkan menyaksikan. Pasca gempa bumi itu di Cianjur, jangan dikira itu tidak terancam agama kita. Misionaris itu masuk. Ada yang paling terkenal kalau dalam masalah kebencanaan. Umat Islam di Indonesia ini, kalau ada bencana, luar biasa Pak, responnya cepat. Sembako cepat, nanganin cepat. Tapi ada orang yang masuknya itu nungguin nanti kalau udah capek baru giliran saya masuk. Kalau udah ada di pengungsian, sudah enak, sudah ada makanan terjamin, kitanya udah babak belur, udah kecapean. Ada yang masuk ke situ. Urusannya tentang akidah ini. Yang kedua, hifzun nafas. Orang gara-gara terlalu sulit hidupnya, gelap mata, menghilangkan nyawa orang lain tuh udah dianggapnya biasa saja. Kita dihebohkan misalnya dengan cerita ada seorang ibu yang kemudian dia membunuh anaknya kan, karena merasa kayaknya nggak sanggup saya ngurusin anak saya ini ke depannya dari mana. Anaknya diracun. Karena nggak sanggup dengan himpitan hidup ini. Ada nggak kaitannya dengan zakat ini? Ada Pak. Hifzul akli. Saya itu di Ramadan rutin Pak, saya ngasih kajian di lapas Pondok Bambu perempuan, lapas perempuan. 70-80% itu kasusnya narkoba. Artinya akalnya itu nyari yang pendek. Pengen dapat uang, yang paling gampang jual narkoba karena barangnya mahal. Tapi dia nggak pernah beresiko, memikirkan resikonya. Ya. Bagaimana misalnya di lampu merah, mohon maaf, orang dengan bawa anak kecilnya itu, anaknya yang kecil itu dari rumah sudah dikasih obat Pak supaya tidur, supaya dia mendapatkan iba. Ini generasi kayak gini gimana? Hifzun nasl. Orang itu bisa jual diri Pak karena hanya untuk bisa makan. Karena kemiskinan Pak. Karena himpitan hidup. Ada solusi zakat di situ, ada Pak. Memang ini nanti kita bicara tentang kenapa zakat itu concern kepada 8 penerimanya. Dan yang terakhir hifzul mal. Udah pasti zakat itu urusannya harta, kaitannya dengan harta. Mal itu artinya kecenderungan. Orang kalau giliran udah urusannya duit, susah, ngajak ngomongnya susah. Dari 5 ini solusi terbaik salah satunya dari semua yang saya sampaikan tadi itu ujungnya kita bisa menjadi solusi dari apa? Dari dana ZIS. Ini umum. Bisa konteksnya negara, konteksnya kemudian wilayah, dan mungkin kita perkecil sekarang kita punya kewajiban
di Al-Falah ini. Bagaimana agama kita ini kemudian terjaga. Agama kita baik, ya, saling menjaga perasaan itu. Ya, bagaimana kemudian tidak menimbulkan satu sama lain kemudian bisa kita berselisih dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi, kalau mau nyari rumah, lihat tetangga. Ad-dar, ya, al-jar, al-jar qoblad dar. Tetangganya kita lihat, baru kita pilih rumah kita. Karena itu juga menjadi bagian dari apa? Dari hidup bertetangga yang kemudian ini bisa kita ciptakan adanya kasih sayang, saling tasamuh, toleran dan lain sebagainya. Baik, karena Ramadan ini syahruz zakah wal infaq, bulan zakat, maka biasanya diingetin tentang zakat, tentang infak sedekah. Ya. Zakat itu definisinya diambil dari sebagian harta tertentu, karena nggak semua harta kita itu kena zakat. Rumah kita itu yang kita tempati nggak kena zakat. Tapi kalau rumah itu kemudian kita tambah, punya aset rumah lain, dan rumah itu kita kontrakan, ada hasilnya, maka itu yang kena. Rumah kita enggak, kecuali pas dijual, keluarin. Itu pun jualnya kalau mencapai nisab. Nanti kita ketemu lagi syarat zakat itu harus nisab dan haul, harus sampai hitungan. Jadi diambil dari sebagian harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu. Jadi nggak semuanya dikeluarin di Ramadan, semuanya ditumpuk di Ramadan. Di Ramadan itu hanya ada satu zakat saja, yaitu zakat fitrah. Kalau zakat mal kita ini dari Januari kita miliki, ketemu Januari tahun depan, maka setahun itu barulah wajib. Itu pun harus sampai nisab dan haul. Nisab itu minimal wajib zakatnya itu ketahuan, takarannya berapa. Haul itu 1 tahun masa kepemilikan. Ya. Maka yang ketiga, diambil dari harta tertentu, dikeluarkan pada masa tertentu, diberikan kepada penerima tertentu. Itu zakat tuh, gampangnya begitu. Penerimanya ada berapa? Ada 8. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i. 1, bahwa sedekah itu para penerimanya itu ada 8. Pertama adalah fuqara, fakir. Jamak dari fakir itu adalah fuqara. Yang kedua masakin, orang-orang yang miskin. Fakir itu definisinya sama sekali dia tidak memiliki, pertama penghasilan, kedua tempat tinggal, ketiga kepastian dia hari ini dia makan apa, itu masuk situ. Ada yang disebut sekarang ini istilahnya miskin ekstrim. Miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Ketiga, wal amilin, pengelola zakat itu masuk sebagai kategori penerima zakat. Penerima zakat ada 8, semuanya porsinya sama Pak, 12,5% atau 1/8. Termasuk amil. Amil zakat dapat 1/8. Kalau lebih dari 1/8 itu bukan amil zakat, itu disebut ambil zakat. Ngambil uang zakat. Wal mu'allafati qulubuhum.
Mu'allaf, orang yang kembali kepada Islam. Imam Syafi'i di dalam kitabnya mendefinisikan mu'allaf itu maksimal 3 tahun. Jangan kemana-mana masih bawa itu apa? Sertifikat mu'allaf. Datang ke tempat-tempat saya mu'allaf. Kapan? 1945. Wah, itu udah. Ada yang lebih lama lagi, kata Pak Selamat. Datang mu'allaf kapan? Sebelum Nabi hijrah. Waduh, luar biasa. Tugasnya mu'allaf itu yang kita berikan adalah memastikan mu'allaf itu setelah dia memeluk Islam, pertama adalah akidahnya benar, terjaga, ibadahnya baik, kenalin sholat, baca Quran. Kalau ada UPZ Masjid Al-Falah ketemu mu'allaf, maka yang dilihat itunya. Pak, saya ini belum bisa ngaji, belum bisa sholat, belum bisa apa semuanya. Ada guru ngaji yang diutus untuk ngajarin mu'allaf, maka boleh dana zakat mu'allaf itu buat membantu tadi. Enggak mesti mu'allafnya. Beliin ikroknya, ajarin mu'allaf. Kalau ininya udah beres, sholatnya udah kenal, ya, udah bisa sholat, udah bisa baca Quran, udah mengenal hukum-hukum, selesai Pak mu'allafnya itu. Dan mu'allaf itu tidak harus miskin. Orang kaya bisa mu'allaf. Jangan karena dia bawa Mercy, Bapak mu'allaf. Wah, Bapak nggak bisa karena bawa Mercy. Bukan karena orang kayanya, karena mu'allafnya itu. Tapi kalau mu'allaf itu kemudian dia dalam kondisi miskin, dia dapat 2 bantuannya. Mu'allafnya dapat, bantuan miskinnya dapat. Dia bisa begitu tuh zakat. Kata Yusuf Qaradawi, zakat itu ketika disalurkan, lihat prioritasnya. Di Palestina itu penyaluran zakat nomor 1 bukan fakir miskin Pak. Walaupun banyak di sana fakir miskin. Tapi nomor 1 prioritasnya adalah fi sabilillah. Dia keluarkan itu. Kita ini masih banyak fakir miskinnya. Maka kadang-kadang kita lihat penyaluran zakat masih didominasi oleh 2 asnaf yang pertama tadi. Fi sabilillah. Sekarang Masya Allah, Palestina sedang diuji. Orang taraweh diganggu. Kita nggak ada yang gangguin taraweh. Ya, alhamdulillah sudah mulai ada kemajuan. Wa fir riqab, hamba sahaya, budak. Ada nggak di Indonesia budak? Berarti mustahiknya daerah Jawa Barat, budak letik gitu. Sekarang dikembangkan pekerja-pekerja di luar negeri, kalau dia kemudian menghadapi tuntutan hukum atau perdagangan manusia di luar negeri, karena miskinnya kemudian dia terancam, dia bisa dapat potensi 2 bantuan. Karena miskinnya, yang kedua karena dia teraniaya. Ada itu. Wa fi sabilillah, ya, orang-orang yang menegakkan agama Allah. Termasuk dikembangkan orang yang kemudian masuk dalam program pendidikan, beasiswa pendidikan untuk duafa itu dapat 2. Miskinnya orang tuanya itu dapat, yang kedua fi sabilillah. Ya. Ownernya Bukalapak itu termasuk dulunya itu keluarga yang dibantu dari dana zakat. Banyak orang-orang yang sukses sekarang. Maka itu sekarang menyasar beasiswa itu tidak harus dalam jurusan agama. IT, kedokteran,
Karena kita memberikan kesempatan. Memang tidak langsung mendapatkan pengaruh atau perubahannya itu, tapi minimal kita bisa merubah satu saat keluarga ini ada sarjananya, kemudian akan merubah penghasilannya. Wabnis sabil dan ibnu sabil, orang yang dalam kesulitan di satu perjalanan yang bukan karena maksiat. Ya, kalau datang ke lembaga zakat, saya ibnu sabil Pak, saya kehabisan ongkos. Kenapa? Karena saya habis kalah main judi. Enggak boleh itu. Ini 8. Kalau kita ngelola zakat, nggak bisa kita ada istihad. Kayaknya saya nambahin nih asnaf yang lain gitu. Satu, saya tanya, ada nggak dari 8 ini asnaf yatim? Nggak disebut di sini. Penerima zakat itu bukan yatim. Yang jadi masalah itu poinnya adalah du'afanya, bukan yatimnya. Yang tidak yatim saja kalau dia du'afa dikasih Pak, apalagi yatim dan du'afa. Janda penerima zakat nggak? Panitia menerima zakat infak sedekah dan akan disalurkan untuk anak yatim dan janda. Asnaf mana? Nomor berapa di sini? Nggak ada. Bukan karena statusnya, tapi karena miskinnya, karena du'afanya. Karena banyak janda juga yang kaya. Saya punya database-nya 6.862. Iya, by name, by address, by phone. Nanti setelah ini boleh ketemu saya ya. Ya, nanti udah dulu sih yang saya kasih nanti. Ini kaitan dengan penyaluran, penerima manfaat. Zakat itu jelas penyalurannya. Harus ada, harus jelas. Kita ngumpulin di sini UPZ masjid. Yang baik adalah disalurkan untuk sekitar kita, jangan di luar kita. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Di mana zakat dikumpulkan, disitulah disalurkan. Zakatnya orang Sumatera Barat nggak bisa disalurkan di Jakarta Pak, karena di Sumatera Barat itu juga ada mustahiknya. Begitu juga di daerah lain. Kecuali ada kebijakan kita bisa bantuin, misalnya bencana kemarin di Cianjur, dari mana-mana kemudian dititipkan. Itu kan tapi dalam kondisi tertentu. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 103. Ini bicara mengenai kewajiban kita berzakat. Khud, kata Allah dengan fi'il amar itu, pungutlah, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta-harta orang-orang yang sudah berkecukupan, sodakotan, sedekahnya. Nah ini saya penting saya sampaikan. Tadi di ayat At-Taubah 60 Allah menggunakan kata sedekah juga, innamas shadaqatu. Di ayat 103 Allah menggunakan juga sedekah juga. Sedekah itu terbagi dua. Sedekah wajib sama dengan zakat, sama sedekah biasa. Jadi kalau kita ini bacanya tekstual, nggak ada tuh perintah zakat, adanya sedekah. Maka pentingnya ngaji itu begitu. Kalau gurunya Google, ya udah katanya sedekah. Al-Mukarram Google itu. Sedekah itu terbagi dua. Sedekah wajib itu artinya zakat. Sedekah biasa itu yang konsep sedekahnya itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini Allah yang menyatakan. Orang yang kemudian menunaikan zakat itu dijamin tutahhiruhum, disucikan 3 hal.
suci hartanya, suci jiwanya, suci perilakunya. Maka orang yang rajin zakat, menjaga hartanya itu, dia tahu mana yang dibawa pulang yang bukan miliknya. Kalau dia pedagang, dia tahu takarannya, karena lebihnya itu akan menjadi apa? Dosa buat dia. Dia milih produknya, pengusaha yang kemudian dia sadar, memahami, dia jaga imannya, dia buka pabrik, juga pabrik yang kemudian yang halal, bukan pabrik miras misalnya. Ya. Pabrik miras itu, pabrik bir itu juga nanti berkaitan dengan perilaku, Pak. Walaupun di dalam pabrik bir ada masjid namanya Al-Bir. Padahal Al-Bir itu kalau dalam bahasa Arab kebaikan. Cuman karena pabrik bir, Al-Bir. Gimana kalau birnya bir peletok, Ustaz? Ya itu lain lagi. Ini miras. Wa tuzakkihim. Hatinya itu orang-orang yang senantiasa menegakkan dakwah zakat, syariah zakat, tenang Pak dia hidupnya. Qad aflaha man tazakka. Dia tahu. Dan zakat itu mendidik kita untuk tidak rakus kepada dunia. Apa aja disikat. Saya kurang sepakat. Misalnya ada orang yang membuat statement, sekarang ini Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu orang-orang tidak harus harus diruqyah. Banyak Pak, lebih banyak yang halal daripada yang haram. Coba cek. Tetapi syariah ini, jamaah sekalian, saya lagi renung-renungnya. Ayat zakat ini yang kemudian lebih dahulu At-Taubah 60 itu bicara penyaluran, barulah At-Taubah 103 bicara pengumpulan. Artinya pesan Allah yang jadi indikator pengelola zakat yang sukses dan baik itu adalah yang nyalurinnya lebih banyak. Memastikan penerima manfaatnya itu jelas. Makanya kalau ada yang ngajuin ke lembaga zakat, itu pasti ditanya, PM-nya siapa? Penerima manfaatnya siapa? Mustahiknya siapa? Bukan yang indikatornya lembaga itu ngumpulinnya banyak tapi nyalurinnya sedikit. Itulah bedanya antara zakat sama wakaf. Kalau ada laporan tahunan penyaluran zakat, ya, mau di masjid, mau di mana, kemudian dia menyampaikan, alhamdulillah saldo zakat tahun ini tersisa sekian. Dipertanyakan tuh Pak, karena zakat harus habis. Tahun zakatnya itu harus selesai penyalurannya. Kalau wakaf sebaliknya, harus berkembang. Maka kalau ada lembaga wakaf, alhamdulillah saldo tersisa sekian, dipertanyakan, harusnya berkembang. Maka dipisah regulasinya antara zakat sama wakaf. Pesan Allah di dalam minimal 2 dalil ini masuk dalam surat At-Taubah. Dua-duanya surat At-Taubah. Karena Allah ingin menjaga keselamatan hidup kita. Kalau masih ada yang lupa-lupa, taubat. Terutama taubat harta ini. Jangan dikira sholat aja kita selesai. Tapi bab harta kita ini belum selesai. Maka masuk dalam surat At-Taubah. Supaya kita bertaubat. Sebelum pulang, nah gitu kan. Taubat itu kan kembali artinya. Sebelum ngadep Allah, selesaikan ini urusan harta kita. Makanya saya bilang, ini sering kita, kalau urusan zakat itu,
Orang semuanya udah tahu, Pak. Ya kan? Syariah zakat tuh dari kita sekolah itu udah dikenalin. Tapi memang karena ujian harta, kata Nabi itu, emang ujiannya berat harta itu. Ya. Saking dia pelitnya itu, nganggap semua harta yang dikasih sama Allah itu adalah harta dia. Kan ada orang tuh saking pelitnya itu, buat dirinya aja Pak dia susah. Duit dia itu sendiri, buat dirinya aja susah. Dan banyak julukannya orang pelit itu. Apa-apa coba? Koret, medit, pantat kuning, buntut gasiran. Saking susahnya Pak, orang minta dosanya aja nggak dikasih, apalagi pahalanya. Dosanya buat aneh deh sedikit aja. Oh jangan, ini sayang saya dosanya buat saya. Kita tahu, yang kita lihat kalau kita ingin tahu rizki kita ini hari ini berapa, cuman dua Pak yang kita lihat. Yang kita pakai hari ini sama yang kita makan hari ini. Itu aja tuh rizki kita. Yang lain belum tentu jadi rizki kita. Tabungan kita, deposito kita belum tentu rizki kita. Bisa jadi itu rizki ahli waris kita. Itu pun kalau nggak berantem. Jadi jangan terlalu lah sama dunia ini. Ntar kalau udah sakaratul maut, udah di ruang ICU, baru dia nyari anak yatim di mana-mana. Maka sedekah kita ini sekarang ini Ramadan, apa aja kita keluar. Makanya konsep terima kasih itu Pak. Kita kalau dapat rezeki itu atau dapat bantuan itu kita ngucapinnya apa? Terima kasih. Habis nerima kita kasih. Habis nerima rezeki dari Allah, kasih lagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Jangan kita dipersoalkan tentang berdebat. Dalil ini nggak ada dalilnya. 2 hari 2 malam diskusi, ujungnya juga nggak zakat juga. Kalau ujungnya zakat sih terserah habis. Dan semuanya jadi majelis fatwa. Saya sih sebenarnya belum wajib zakat. Karena saya masih banyak potongan-potongan ini, ABC. Saya persampaikan. Hutang itu, kan ada tadi penerima zakat itu orang yang berhutang. Tidak berlaku pengurang hutang ini adalah cicilan rumah, kendaraan. Nggak berlaku. Jangan kita punya penghasilan 10 juta, ya. Zakatnya kalau 2,5% berapa? 250.000. Tapi dia nggak taruh nih hitungan pengurang 250.000. Dia kurangin dulu cicilan sekian, cicilan ini sekian, terakhir sisanya 2 juta. Itu bukan zakat, itu infak, itu pun iuran faksa namanya, bukan nafkah. Sekarang kita jujur Pak sama diri kita. Pengeluaran kita yang nggak jelas setiap bulan ada nggak, lebih nggak dari 150.000 yang nggak jelas setiap bulan. Kalau orang punya penghasilan minimal 6,7 juta, itu zakatnya 168.000. Jadi tabungan sampai akhirat. Tapi yang nggak jelas itu, ke kafe ini ngomong semua itu. Itu lebih Pak. Padahal zakat itu yang kecil, yang sedikit itu. Yang kita sering kepleset itu yang kecil, bukan yang gede. Kalau ke mall kita beli jus nggak ditawar, harganya 25.000, 30.000. Tapi ke tukang sayuran udah harga tempe 5.000 masih diperes. Itu pun penuh dengan ancaman. Besok saya nggak belanja lagi di sini. Waduh, masya Allah, 5.000 Pak. Di mall gaya-gaya kita. Wah, apalagi THR baru turun. Gue lupa Pak.
Makanya Pak Budi harus turun tangan, Pak Budi. Apa yang kemudian enggak Allah ingin selamatkan kita dari harta kita. Masjid ini kita punya komitmen, kita mau percepat. Mumpung harta kita masih yang bisa kita sisihkan. Kalau udah enggak, ingat Pak, orang itu jam 7 sampai jam 10 siang masih kaya, jam 11 bisa miskin. Kalau Allah marah, jangan ditahan. Hak orang lain itu jangan ditahan, keluarin. Zakat itu ingin Allah memisahkan mana hak orang lain yang ada di harta kita, mana yang harta kita. Kalau disuruh khud, keluarin Pak, jangan ditahan. Cuman 2,5%. Kalau nanti Allah kemudian marah, negur, bukan 2,5% yang Allah ambil. Bisa 100%, bisa minus. Di Jakarta itu setiap hari tidak kurang dari 4 sampai 5 titik kebakaran, Pak. Yang tadi saya bilang, jangan somse, jangan merasa ini harta kita. Maka itu zakat yang paling tahu adalah diri kita, tentang keimanan kita. Maka ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu memang konsep definisinya beda-beda. Apa itu sedekah? Sedekah itu bisa non materi dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ini lupa, enggak taubat dengan zakat ini. Kita udah watawasau bil haq, ngingetin semua. Dan hisab yang paling lama, seringkali saya ulang-ulang, hisab yang paling lama adalah hisab harta. Kemarin siapa cerita tentang Abdurrahman bin Auf, bagaimana gelisah tentang apa usahanya Abdurrahman bin Auf, ya, kebun kurmanya, sampai Pak Budi itu juga menawarkan kurmanya Abdurrahman bin Auf, ya. Sejadahnya aja gambarnya pohon kurma, Pak. Bisa dicek, itu bukan fitnah, tapi fitnah. Dengan waktu yang sangat terbatas, saya atau dalam forum ini kembali kita saling menasehati, saling mengingatkan. Yang pertama, kalau kaitan dengan zakat, maka hikmahnya itu luar biasa banyak. Pertama, hikmah zakat itu meningkatkan etos kerja, bukan jadi orang malas. Maka orang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bisa memberi, bukan menerima. Sekarang ini Ramadan banyak manusia gerobak, ya, yang mendadak, ya, tiba-tiba jadi miskin, Ustaz, dadakan. Kalau dicari datanya para muzaki susah, Pak. Saya mau cari dong data muzaki di Al-Falah, karena nggak kelihatan. Tapi kalau kita bilang mulai minggu depan kita ada bantuan masing-masing keluarga 500.000, semuanya jadi mustahik. Ustadz, ini datanya, ini saya, dan lain sebagainya. Padahal Islam sudah menyatakan kita memberi lebih mulia, lebih baik daripada menerima. Dan dalam materi ini, kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan tentang hikmah-hikmah tadi. Yang kedua adalah hikmah zakat itu dalam rangka membangun dan mengembangkan akhlak. Karena kita tahu mana yang bukan milik kita, mana yang milik orang lain. UPZ ini dalam hal kelembagaan kita di perumahan, maka itu yang kita amanahkan untuk memaksimalkan zakat, infak, sedekah. Ya, lewat dikit, khud min amwalihim shadaqatan. Saya diamanahkan untuk memungut, meminta. Lagi dia belanja, dompetnya nongol, khud. Nah, itu pencuri, Pak, karena ngambil dompet orang lain. Nggak boleh.
Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan harta kita. Orang tuh kalau udah urusan harta, makanya banyak yang lupa diri. Dengan riba orang cuek aja. Padahal riba itu kata Allah tidak menambah. Dan orang yang makan harta riba itu lebih keji hukumannya daripada dia, atau disamakan juga ada pendapat dia menjinahi ibunya. Berzina dengan ibunya. Dan zakat itu kata Allah adalah sesuatu yang bisa mengembangkan. 10 juta zakat 250.000 memang hitungannya berkurang. Tapi sesungguhnya di balik kita itu ikhlas dengan zakat kita, itu nanti akan ada yang bertambah. Kemudian yang selanjutnya, zakat itu hikmahnya juga dengan kepedulian. Memang kita punya program yang nantinya khusus untuk kita bisa membantu. Saya kira ini sebagai bagian dari materi, walaupun saya sebenarnya masih merasa ini belum tuntas. Jadi kupas tidak tuntas, Pak, pagi ini. Jadi kalau tuntasnya saya nggak tahu kapan ya. Tapi memang ini mengingatkan kita di Ramadan, marilah sama-sama kita berlomba-lomba. Karena yang disebut zakat kita itu, infak sedekah kita itu, salah satunya adalah memang banyak di dalam hadis dijelaskan sedekah ya, terutama sedekah. Kalau zakat tadi harta kita, jiwa kita, perilaku kita. Kalau sedekah itu, dalam hadis saya mengutip nih beberapa hikmah. Sedekah itu juga dapat meringankan sakaratul maut kita. Maka ayo sama-sama ya, kita berlomba, kita fastabiqul khairat, karena ini investasi kita, nabung kita. Ya, kalau kita di dunia semua yang kita makan ini semua jadi kotoran, Pak. Tapi kalau ini kita sisihkan, insya Allah ini juga dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, orang yang sering sedekah, ahli sedekah itu adalah dijamin dalam salah satu riwayat kuburnya itu diberikan cahaya oleh Allah. Yang ketiga, orang yang dermawan, orang yang sering zakat, sering sedekah, sering berinfak, itu memang dikhususkan nanti di akhirat pintu khusus bagi orang-orang yang dermawan. Ya. VIP dia, ada khusus. Banyak sekali itu riwayat. Yang puasa disediain surganya beda, yang ini wah itu luar biasa. Kemudian orang yang sedekah itu, kata Nabi, tanda ibadahnya diterima dengan senang bersedekah. Senyum, Pak, senyum. Sedekah. Ini kan saya lihat wajahnya ini wajah optimis semua. Ya. Wajahnya optimis, wajahnya semangat walaupun banyak masalah. Yang kelima, hisab kita bisa selamat. Karena harta kita itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan materinya. Baik, jemaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan 3 penanya terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbankan ada istilah joint income. Hah? Joint income. Oh. Perbankan gabung lah. Joint income. Ketika kita mau ngambil rumah misalkan 4 juta, setelah dihitung oleh pihak perbankan dengan nominal kredit 4 juta itu ternyata tidak masuk. Karena cicilannya besar, tidak sesuai dengan penghasilan. Data perbankan, apakah Bapak punya usaha? Ada. Coba dihitung. Setelah dihitung itu kan, oh masuk Pak, bisa di di ACC. Dalam perjakatan, apakah ada istilah joint income? Misalkan dia sebagai pegawai, kebetulan di alhamdulillah, sebagai pegawai, juga ada yang kontraktor, ada juga petani dan lain-lainnya.
Nah ketika kita melihat dari pegawai setelah dihitung itu nggak masuk nisab. Nggak masuk. Kemudian dia sebagai kontraktor punya kontrakan berapa pintu gitu kan, ternyata tidak masuk nisab juga gitu kan. Nah kemudian setelah digabung seperti yang tadi perbankan, nah itu kalau di ukuran emas itu masuk nisab kan gitu kalau digabung. Nah yang diambil itu apakah nisab emas atau usaha atau profesi gitu kan, atau ada juga dia satu dalam pegawai itu cukup nisab mengeluarkan kan, tapi kalau dia sebagai petani dia nggak harus nisab. Apa yang petani itu tidak masuk hitungan nisab karena tidak ini belum mencukupi itu, atau digabung juga ikut ke profesi atau gimana itu? Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih Pak Yadi. Dalam zakat itu dia tergantung sumbernya. Kecuali sumbernya itu semua kalau digabung jadi zakat mal ya. Misalnya tabungan, itu ada namanya zakat simpanan. Penghasilannya kurang, dari pertanian, dari usaha kurang. Kalau mengacu kepada jenis zakatnya dan dia belum mencapai nisab, dia tidak wajib zakat. Jadi agama ini juga kemudian memastikan kalau memang betul-betul dihitung kemudian dia belum mencapai nisab, belum wajib zakat. Tapi jangan jadi alasan supaya tidak masuk nisab. Ya kan? Kayak kemarin misalnya saya contohkan, zakat emas berapa sekarang kalau dirupiahkan? 80.750.000 misalnya. Rata-rata 1 gram emasnya itu 950. Kali 85 gram, maka ketemu rupiah 80.750.000. Dia beli bulan Januari. Harus bayar karena haul di Januari lagi dia harus bayar zakat emas. Tapi di bulan Desember dijual 2 gram. Siapa yang tahu? Itu namanya ngeles dari zakat. Emang akalnya. Penghasilan. Ini saya juga sampaikan. Penghasilan itu Pak, boleh ada pengurangnya, tapi ada kaitan yang disebut dengan apa? Had kifayah. Had kifayah itu kebutuhan pokoknya boleh, tapi jangan digede-gedein supaya nggak sampai dia zakat. Yang paling baik kapan kita nerima, keluarin aja udah 2,5%. Itu udah paling selamat benar. Kalau tadi kemudian dia nggak mencapai nisab, berarti ada kesempatan ini bagi yang seperti ini. Infak saja, nggak usah zakat. Dari pertanian nggak sampai nisab, tapi saya ngeluarin aja. Mau disamain tarifnya, alhamdulillah 2,5%. Saya cuma bisanya 1% aja, alhamdulillah. Yang enggak itu, yang enggak zakat, yang enggak sedekah dan lain sebagainya. Ya, afala ta'qilun, diakal-akalin. Ini kayaknya belum, ini kayaknya belum nih. Penghasilan itu adalah penghasilan juga yang kalau dia mengacu ke emas, maka tadi penghasilan setahunnya itu 80.750.000 kalau mengacunya ke emas. Pak, saya ngacunya ke pertanian aja. Kapan panen, kapan saya dapat gaji, saya keluarin 2,5%. Itu paling baik. Tutup matanya Pak, keluarin 2,5%. Jadi ngitung di kalkulator zakat juga gampang, karena kita sekarang udah apa? Udah gampang. Kan yang paling tahu kita. Yang susah itu bayarnya. Angkanya udah keluar di kalkulator, mulai dah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kayaknya belum nih. Kayaknya belum ini. Semua dikurang-kurang gitu. Wa hussilama sudur. Ingat, Allah itu sampai kita di dalam hati yang paling dalam juga tahu. Jadi udahlah, soal zakat nih kita nggak usah, keluarin aja, dapat rezeki kasih, selesai Pak. Karena apa? Kita lagi nabung.
Ya, lalu bayar, kemudian ini adalah kebaikan buat kita. Jadi dia itu kalau zakat kemudian ada sumbernya masing-masing. Tapi kalau misalnya mau digabung inisiatif, saya gabungin kayaknya sampai juga nih 85 gram atau hitungannya 80 juta. Alhamdulillah. Atau digabung dengan penghasilan istri. Ya. Itu juga bisa. Tapi minim-minimnya kalaupun nggak sampai dengan kategori zakat, maka kita masuk pahala kategori infak. Orang yang berzakat disebut muzaki. Orang yang infak disebut munfik. Bukan munafik ya. Alhamdulillah saya sudah jadi munafiknya UPZ Masjid Al-Falah. Orang yang sedekah disebut mutasaddiq. Bukan musaddiq. Itu nabi PNS pensiunan PNS ngaku nabi, karena emang negara kita ini komplit Pak. Nabi ada, malaikat Jibril ada, luar biasa. Gitu Pak Yadi, terima kasih. Ya. Silakan Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, mungkin bukan ke zakatnya, ke infak atau sedekah, tapi skemanya itu talangan gitu Ustaz. Jadi kita pribadi atau yayasan atau lembaga menalangi atau membiayai terlebih dahulu suatu pekerjaan bidang sosial ataupun kemaslahatan umum, karena dananya belum turun gitu. Kalau di sekolah biasanya kan dana dari pemerintah belum turun, biasanya bendahara menalangin dulu, karena untuk gaji honor atau gaji guru-guru yang belum tetap itu kan, kalau tidak ditalangin kan bisa gajinya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Apakah diperbolehkan? Hukumnya bagaimana? Yang kedua, di suatu lembaga sosial ataupun lembaga ibadah atau tempat ibadah, ya realnya misalnya Masjid Al-Falah ini, di sisi lain umat menginginkan percepatan pembangunan fisik. Di sisi lain kekuatan modal ataupun investasi ataupun biaya-biayanya agak seret ataupun kurang cepat seperti cita-cita dan keinginan kita. Seandainya ada yang menalangin atau pembiayaan tersebut baik berupa uang cash atau surat-surat berharga, tapi tidak diperbankan yang komersil atau yang riba, mungkin ke perseorangan yang tanpa bunga atau ke syariah, diperbolehkan nggak? Ya, biar ini cepat, ada fulan bin fulan punya surat berharga dijaminkan, ataupun emas ataupun apa diserahkan kepada panitia. Hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jaka. Pertama saya ingin memastikan penghasilan yang tadi itu harus penghasilan tetap. Yang tadi soal talangan ya, honor tadi atau gaji gitu ya. Zakat penghasilan itu adalah penghasilan yang tetap. Baik yang sifatnya pegawai negeri maupun yang swasta. Yang tetap itu artinya begini. Dia mencapai penghasilan untuk hitungan 1 tahun, tapi dibayarkannya kan per bulan. Itu dasarnya adalah Fatwa nomor 3 tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia. Dihitung, karena kalau yang tetap itu udah ketahuan Pak, setahun itu dia dapat penghasilan berapa walaupun belum diterima. Kan bisa kita hitung, gaji kita 10 juta, berarti setahun 120 juta. Nerimanya kan per bulan. Makanya zakatnya kita sesuaikan dengan penghasilan yang kita terima yang 10 juta itu, 250.000 tadi. Tapi boleh nggak Pak? Kita nih punya keyakinan, saya nunggu setahun aja deh, baru saya bayar nanti di Desember. Januari saya nggak keluarin 250.000, Februari nggak, sampai ketemu Desember. Boleh, tapi ujiannya tetap ada.
Ngeluarin 250.000 sama 3 juta itu beda Pak rasanya. Kan kalau ditumpuk setahun berapa? 3 juta kan? 250.000 kali 12. Itu pun kalau masih ada duitnya. Nah kalau nggak ada bagaimana? Jadilah ketumpuk, kita nggak bisa ngeluarin. Maka itu dikasih yang ringan. Kalau dikasih yang ringan jangan nawar, nanti berat sendiri. Ditaruh disimpan 250. Tengah jalan ada kebutuhan, pakai dulu deh. Urusannya lagi boncos, gagal. Kira-kira doanya malu nggak sama Tuhan? Ya Allah, ini saya rasain loh, kata Tuhan. Udah suruh hak orang dikeluarin masih ditahan-tahan. Kalau ada kepastian dia pegawai tetap dan memang sudah ada anggarannya, boleh Pak ditalangi. Tapi sebaiknya talangan itu bukan dari dana zakat, tapi dari dana infak. Karena zakat itu tadi terikat dengan itu. Kalau infak itu atau donasi umum, kita ada budget yang kemudian bisa dipergunakan. Tapi hati-hati karena merencanakan dalam bantuan itu juga ada resiko. Tiba-tiba ada kebutuhan yang sifatnya darurat, belum ada uangnya. Nah, itu juga perlu dinikah. Tapi kalau yang tidak ada kepastian, jaminan tadi bagi para pegawai yang talangan itu bahaya, itu berisiko. Termasuk zakat dari kartu kredit itu nggak boleh. Kecuali infak boleh. Kalau zakat itu tadi kaitannya, dia harus litamlik, harus milkutam, harus milik harta kita. Kalau kartu kredit harta siapa? Lembaga lain, pihak ketiga. Kita ini wajib zakat karena syarat wajib zakat diantaranya adalah harta itu milik kita penuh. Makanya yang rental mobil, kalau misalnya memang ini masih dalam posisi angsuran, enggak wajib. Karena belum milik kita. Nantilah pas sudah lunas baru saya. Udah lunas, dia ngambil lagi kredit lagi. Ya emang enggak zakat-zakat juga ya. Astagfirullahaladzim. Masjid dengan kita punya strategi supaya ada percepatan. Tidak dari dana zakat itu boleh. Material, ini material nih, kita mau ngambil semen, kayaknya nih butuh 100 sak. Kata material, saya utangin, ambil dulu 100 sak. Nanti kita bilang saya bayarnya dari kelopak Jumat, seminggu sekali bayarnya. Itu pun nanti sesuai dengan yang kita terima. Itu kan infak, boleh, asal ada kesepakatan. Yang nggak bisa itu nanti ada kerugian. Karena ketika terjadi goror, ada resiko yang dirugikan, itu yang tidak syariah. Itu namanya syariah. Sorry ya, bukan syariah. Kalau ada inisiatif lagi strategi untuk percepatan ada dana talangan, kalau yang bersangkutan bersedia dan sudah kita ingatkan, ini nanti lambat nih ngembaliinnya. Ada yang kemudian cepat, ada yang lambat. Karena kita persoalannya ini kan himbauan ya. Orang ngajak sedekah itu kan gak bisa dipaksa. Yang wajib aja zakat susah, apalagi yang himbauan. Yang 2,5% itu kan susahnya luar biasa itu. Ya kan? Nah, kalau ada kesepakatan, wasyawirhum fil amri, ada satu perkara yang kita sepakati, tidak terjadi resiko. Yang kemudian orang yang menalangi ini bersedia, bismillah. Tapi tetap ini baiknya memang harus betul-betul clear. Ya, kemarin kan ketua RW kita, ketua pembangunan itu kan sudah menawarkan itu. Kita sampaikan. Maka kalau dalam forum diskusi biasa Pak, kita ngeluarin ide, nyampein ini kalau resikonya nggak jalan gimana nih? Walaupun kita ada ikhtiar, punya kewajiban warga Al-Falah ini untuk kita bisa bersedekah untuk pembangunan.
Insya Allah kalau ada kebaikan niat baik itu, jalannya insya Allah akan dimudahkan. Ya, yang penting kita apa? Ijtihad dulu. Ya, saya kemarin kan di salah satu kultum saya sampaikan arti jihad itu 3. Punya inisiatif kebaikan. Berarti tadi tuh kaitan untuk percepatan ini kita punya ijtihad. Ijtihad itu kan punya kesungguhan untuk merencanakan. Yang kedua, realisasikan. Kita punya perencanaan, aktualisasinya harus jelas. Emang harus kita jalani. Sekarang kenceleng dihidupkan lagi, kemudian kita dorong apa aja potensi untuk bisa percepatan ini. Yang ketiga, kalau niat yang baik ini kemudian entar naik turun semangatnya, maka makna jihad yang ketiga adalah mujahadah. Emang harus banyak yang ngingetin. Ntar panitia ngingetin lagi, ntar DKM, kemudian kita ini kok lagi turun nih. Kemudian nanti kita ada istilah jihad itu namanya mujahadah. Bersungguh-sungguh lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Karena itulah rizki kita kemudian Allah berikan naik turun. Ya kan? Naik turun lagi kita dapat, waktunya kita aktif, produktif sekarang, kita bekerja, rizki kita tuh datang. Waktunya pensiun mulai dikurangin. Emang mau kerja terus? Pasti ada. Nah inilah kemudian tadi ada inisiatif dan mudah-mudahan dengan semangat ini masjid kita bisa cepat selesai. Ya. Oh ya, silakan. 3 pertanyaan sebenarnya tadi. Silakan Ustaz. Tadi sudah jelas tentang masalah zakat. Yang saya tanyakan ada tentang masalah infak dan sedekah. Jadi definisi adalah infak dan definisi sedekah ini penyaluran dan penyalurannya kemana? Iya. Kan udah jelas kalau yang zakat udah jelas yang 8 asnaf. Ini definisi adalah infak dan sedekah yang sunnah tadi dan penyalurannya kemana? Iya. Baik. Infak dan sedekah penerima manfaatnya lebih dari 8. 8 boleh, penerima sedekah infak boleh yang 8. Tapi ditambah lagi boleh. Contoh ya, misalnya kalau dalam istilah sedekah yang lebih fleksibel tadi itu, kita nerima bantuan misalnya dari perusahaan, dana CSR atau dana bantuan lingkungan dari sebuah perusahaan, boleh nggak UPZ nerima itu? Boleh. Tapi nyalurinnya buat apa ya? Kayaknya jalan kita ini perlu penerangan, karena orang kalau mau sholat gelap. Disalurinlah, dibeliinlah lampunya, ya kan? Kemudian jalannya dirapikan. Bahkan ada istilah namanya 3J Pak. Jalan, jamban, jembatan. Itu diambil dari yang infak tadi, yang non zakat. Namanya istilah umumnya itu adalah donasi. Donasi itu bahasa sekarangnya itu infak. Ya. Infak di sini betul-betul yang sifatnya ada bantuan umum. Beda dengan nafkah yang kita punya kewajiban di keluarga itu. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya, "Pak, saya mau zakat, tapi penerimanya adalah ibu saya." Anak kok ngasih zakat buat ibunya? Nggak boleh. Zakat buat orang tua tuh nggak boleh. Buat saudara kandung boleh. Tapi buat orang tua itu memang kewajiban. Masa orang tua dikasih daki? Zakat itu kan ngebersihin daki. Itu infak yang disebut nafkah wajib. Begitu juga sedekah. Ya, sedekah itu bahkan tadi yang saya sampaikan, dia tidak terbatas pada materi. Non materi juga kan kita kenal sedekah itu bisa lebih luas. Jadi intinya penerima dana infak dan sedekah itu lebih fleksibel daripada penerima zakat. Zakat fitrah nih besok disalurkan kepada siapa penerimanya? Hah? 8 asnaf. Berarti amil boleh. Zakat fitrah itu mohon diprioritaskan untuk fakir miskin. Walaupun 8 asnafnya.
Yang penting kata Nabi, di hari raya itu kita jamin tidak ada orang yang tidak makan. Ya. Dan saya mengulang di kemarin yang waktu dengan kajian saya, kan saya menyampaikan menyalurkan zakat itu, zakat fitrah ya, itu kan tidak harus habis. Tapi prioritaskan semuanya nerima dulu. Kalau udah tersisa baru simpan. Jangan dengan begitu, kita simpan aja, nanti aja nyalurinnya. Ada orang yang butuh. Itu tetap harus diprioritaskan, disalurkannya. Cari yang memang betul-betul orang masih membutuhkan dari penyaluran zakat fitrah. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Kalau tidak ada saya tergantung moderator ya. Silakan. Satu lagi. Terakhir, silakan. Perempuan juga. Salam. Salam saya ingin bertanya zakat kontrakan Pak Haji. Tanya kontrakannya Pak ya. Banyak teman-teman saya ini kiri kanan saya yang banyak punya kontrakan. Itu penghitungan nisabnya menggunakan pertanian atau menggunakan nisab zakat penghasilan. Itu bagi. Kedua, tadi kalau Pak Haji bilang orang yang punya memiliki pendapatan tetap, itu yang ini ada yang tetap berpenghasilan Pak Haji. Tapi nggak tetap, tapi dia tetap berpenghasilan. Kadang dia 1 juta, kadang dia berapa gitu. Itu juga masuk kategori harus mengeluarkan zakat atau tidak. Dan yang ketiga, berapa sih Pak Haji sebenarnya ketentuan angka berapa penghasilan kita sehingga kita bisa mengeluarkan zakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Zakat penghasilan itu hitungannya zakat mal yang sifatnya tahunan hitungannya. Ya, kalau Pak Budi punya 100 pintu, tapi bukan pintunya aja Pak, sama bangunannya. Gentengnya doang. Daun pintunya doang. Mana Pak Teddy? Pak Teddy 150 saya dengar kontrakannya. Jadi perhitungannya itu dengan zakat emas. Hitung penghasilan total setahun, kurangi biaya. Misalnya ada security, kurangi ya uang keamanan, ada kebersihan, kurangi total setahun. Walaupun nerimanya kontrakan misalnya per bulan. Kalau misalnya kita ini hitung kemudian sampai dengan minimal 85 gram, kali aja udah tinggal 2,5%. Tapi Pak, saya takut lupa kayak tadi itu setahun, lupa. Bulanannya aja dah. Kalau dia nggak sampai 85 gram, maka itu hitungannya infak. Tapi tarifnya 2,5% juga, insya Allah sudah selesai. Kan kita nyari selamatnya ini, walaupun udah ada ya. Pak Selamat tuh. Kemudian tetap penghasilan, ada penghasilannya, bukan penghasilan tetap. Tetap ada penghasilan. Selama kemudian masih di bawah nisab, tidak wajib zakat. Tapi Pak, saya tetap aja pengen ngeluarin 2,5%-nya itu loh. Itu alhamdulillah nambah berkah. 2,5%, walaupun tidak masuk dalam kategori zakat. Gitu. Memang itu tadi konsep terima kasih itu harus kita realisasiin. Habis nerima kasih, habis nerima kasih. Kita nggak mau mau yang apa? Makanya banyak yang guyonan itu kalau kita dapat penghasilan, terutama dari bisnis, lihat tangannya Pak. Saya urusan sama Pak Budi nih. Berkali-kali kata Pak Budi, Pak Haji gampang itu semua, berarti saya dapat 5%. Kalau semua, karena itu emang harus dikeluarin. Jangan ini kayaknya belum masuk nih, udah keluarin aja deh 2,5%.
Karena banyakan yang kemudian kita lupa. Yang tadi yang saya bilang, banyak biaya yang kita keluarkan yang nggak jelas itu. Biar jadi pahala kebaikan, maka sebaiknya kita mulai apa yang kita terima rezeki kita dikeluarkan saja 2,5%. Karena kalau zakat ada ketentuan 2,5%-nya, kalau infak enggak. Jadi boleh di bawah 2,5%. 1%, 0,5%, dan lain sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menambah istiqomah kita dalam bersedekah, dalam berzakat dan berinfak. Terima kasih, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Faisal yang sudah memaparkan materi tentang zakat. Rupanya ini materi tentang zakat itu paling menarik, karena memang terbukti tanahnya masih banyak Mas. Tapi mungkin waktu juga sudah diberikan, makin hari makin siang. Marilah jemaah sekalian, kita tutup kajian ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.